Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andisa Gairani Ahmad dengan NIM 2312618. Saya dari Prodi Kedokteran Gigi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Yang pertama, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kalimat efektif, kita harus mengerti dulu apa pengertiannya kalimat efektif. Oke, jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mempresentasikan pikiran atau perasaan pihak penulis atau pembicara serta sanggup menimbulkan gambaran yang sama tepatnya kepada pembaca atau pendengar. Jadi dari satu sisi ke sisi yang lain itu karena dia efektif, akhirnya menjadikan sama pemahaman di antara satu pihak ke pihak yang lain. Nah, kalimat efektif ini juga mampu mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga pesan, berita atau amanat dapat menjadi sebuah pemahaman yang sama atau dapat disalurkan dengan baik. Nah, terus selanjutnya akan kita bahas ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya kalimat efektif itu apa? Yang pertama, itu memakai diksi yang tepat. Diksi itu sebuah kata, jadi dia memakai kata yang tepat. Yang kedua, dia memiliki unsur penting atau sebuah unsur yang pokok, subjek dan predikat. Nah, yang ketiga, itu taat kepada aturan PUEBI. Jadi dia sesuai dengan aturan ejaan. Yang keempat, dia melakukan penekanan ide pokok. Jadi ide pokok yang disampaikan itu ditekankan sehingga bisa timbul sebuah pemahaman. Nah, selanjutnya itu yang kelima, ada mengacu pada penghematan penggunaan kata. Dia tidak pemborosan kata seperti anak-anak sedang berlari-lari. Nah, itu menjadi anak-anak sedang berlarian, seperti itu. Kemudian yang keenam, ada memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Dan yang ketujuh, memakai variasi struktur kalimat. Nah, selanjutnya apa aja unsur-unsur yang ada di kalimat. Nah, selanjutnya kita ke unsur apa sih yang digunakan sehingga kalimat itu bisa dikatakan sebuah kalimat yang efektif. Yang pertama itu ada subjek, kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, yang keempat ada pelengkap, dan yang kelima ada keterangan. Oke, yang pertama kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas subjek. Nah, subjek adalah bagian dari klausa yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, suatu hal atau suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Nah, jadi subjek itu biasanya sebuah pelaku atau sebuah tokoh. Dia inti dari pembicaraan itu. Yang kedua ada predikat. Predikat itu bagian kalimat yang memberitahukan atau melakukan tindakan atau apapun dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau tokoh atau benda itu di dalam suatu kalimat. Nah, jadi predikat ini biasanya sebuah tindakan. Nah, selanjutnya ada objek. Objek ini bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek umumnya diisi oleh nomina, frasa, nominal, atau klausa. Terus selanjutnya ada pelengkap. Pelengkap ini komplement atau bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti ini juga ditempati oleh objek. Nah, jadi objek sama pelengkap ini mirip tetapi berbeda, dan jenis kata yang mengisi pelengkap sama objek itu juga sama. Jadi dapat berupa nomina, frasa nomina, atau klausa. Nah, yang terakhir itu keterangan. Nah, keterangan itu bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lain. Unsur keterangan ini dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal. Nah, jadi contohnya, ibu sedang memasak di dapur belakang rumah. Nah, ibu itu subjek, sedang memasak itu predikat. Ibu sedang memasak di dapur. Ibu sedang memasak ikan di dapur rumah belakang. Ibu itu subjek, sedang memasak itu predikat, ikan itu objek, dapur belakang rumah itu pelengkap dan keterangan. Nah, selanjutnya syarat untuk kalimat itu menjadi sebuah kalimat efektif itu yang pertama ada kelogisan. Jadi kalimat itu harus logis. Yang kedua ada keparalelan atau kesejajaran dalam kalimat itu. Nah, yang ketiga ada ketegasan, keempat ada kehematan atau tidak ada pemborosan kata atau biasa disebut pleonasme. Nah, yang kelima itu ada ketetapan, yang keenam ada kecermatan, yang ketujuh ada kepaduan, dan yang kedelapan ada keharmonisan. Nah, jadi itu semua yang mencakup dari kalimat efektif.
Kesimpulannya, kalimat efektif itu sangat dibutuhkan agar terjadinya pemahaman antara satu sama lain dan sebuah keselarasan dalam kalimat. Ini sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.